Berjumpa semuanya di warung Bude Yanti yang tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan sebuah pertempuran dahsyat yang terjadi di dunia pegunungan dan lautan. Sisa-sisa kekuatan penghancuran diri Tuanu perlahan menghilang bersama dengan gelombang energi yang masih bergejolak. Di tengah kehancuran itu, Xiaoyan tetap berdiri tegak. Seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi luka mengerikan tanpa satu bagian pun yang utuh, beberapa luka bahkan begitu dalam hingga memperlihatkan tulang, sementara uap putih yang sangat panas terus mengepul dari tubuhnya. Daging dan otot Xiaoyan beregenerasi dengan kecepatan luar binasa, tetapi proses pemulihan itu masih jauh lebih lambat dibandingkan kerusakan yang baru saja diterima. Pemandangan tersebut membuat Xuan Qing benar-benar kehilangan ketenangan. Sebagai penguasa ilusi, Xuan Qing memahami dengan jelas betapa mengerikannya ledakan penghancuran diri klon Tuan Su. Ledakan itu bahkan telah menghancurkan ruang di sekitarnya hingga berkeping-keping. Seluruh wilayah berubah menjadi serpihan ruang yang melayang seperti pecahan cermin yang dihancurkan palu raksasa. Namun di tengah kehancuran sedemikian besar, Xiaoyan pada saat ini masih mampu bertahan. Rasa tidak percaya segera berubah menjadi kemarahan. Xuan Qing menganggap Tuan Su benar-benar gagal karena pengorbanan sebesar itu tetap tidak mampu menghabisi Xiaoyan. Meskipun demikian, Xuan Qing segera menyadari bahwa kondisi Xiaoyan juga sudah berada di ujung batas. Tubuh Xiaoyan nyaris kehabisan tenaga, darah DKI mengalami kerusakan parah, serta aura kehidupannya mulai terus melemah. Energi biru pucat kembali menyelimuti tubuh Xuan Qing. Sisa kekuatan pil ilahi biru pucat ternyata masih bertahan cukup lama daripada perkiraan Xiaoyan. Melihat kesempatan itu, Xuan Qing segera menerjang tanpa memberi waktu bagi Xiaoyan untuk bernapas. Tinju yang diselimuti cahaya biru pucat meluncur lurus dengan niat mengakhiri pertempuran. Saat itu keadaan Xiaoyan memang sangat buruk. Tanpa klon dewa asli, tubuh utama Xiaoyan yang baru mencapai alam leluhur belum cukup kuat untuk menopang kekuatan api pemusnahan dalam waktu lama. Setiap kali api pemusnahan digunakan, tubuh fisik Xiaoyan menanggung tekanan yang luar binasa besar hingga hampir mencapai batas kehancuran. Menghadapi serangan Xuan Qing, Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan langsung mengangkat telapak tangan dan menghantam dahinya sendiri untuk mengaktifkan teknik bintang penghancur. Teknik itu memaksa seluruh potensi tubuh meledak dalam waktu singkat dengan harga yang sangat mahal. Tubuh utama Xiaoyan bukanlah dewa asli sejati sehingga kerusakan akibat teknik tersebut akan jauh lebih sulit dipulihkan. Bahkan jalan kultivasi Xiaoyan di masa depan mungkin akan mengalami kerusakan permanen. Namun pada saat seperti ini, Xiaoyan hanya membutuhkan satu hal, yaitu kekuatan mutlak untuk mengakhiri pertarungan. Begitu bintang penghancur aktif, darah di tubuh Xiaoyan mengalir berkali-kali lipat. Kabut putih yang sangat panas berputar mengelilingi tubuhnya, sementara aura mengerikan kembali melonjak hingga melampaui batas sebelumnya. Mata Xiaoyan memerah, urat di dahinya menonjol seperti naga yang melilit. Sedangkan benih pemakan iblis membuat kedua pupil Xiaoyan berubah semakin gelap dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan ledakan tenaga yang luar binasa, Xiaoyan langsung melesat maju. Setiap pijakan menghancurkan ruang di bawah kakinya seperti kaca rapuh. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya merah darah yang menabrak Xuan Qing secara langsung. Tanpa ragu, Xiaoyan segera mengerahkan 82 tinju para dewa hingga batas tertinggi. Seluruh kekuatan api pemusnahan tidak lagi membentuk kobaran api yang berkobar keluar. Sebaliknya, seluruh api terkondensasi sempurna di dalam kepalan tangan kanan Xiaoyan. Cahaya merah pekat terus berkumpul hingga menghasilkan tekanan penghancur yang luar binasa. Xiaoyan kemudian mengaktifkan lengan penghancur dewa membuat seluruh otot di lengan kanannya mengembung dan urat-uratnya tampak seperti naga yang mengamuk. Ketika kedua tinju akhirnya bertabrakan, ledakan dahsyat pun mengguncang seluruh ruang. Api pemusnahan yang telah dipadatkan sepenuhnya menunjukkan kekuatan penghancurnya.
terdengar suara retakan keras sebelum tinju dan lengan bawah Suan King meledak berkeping-keping. Senyum penuh keyakinan di wajah Suan King langsung berubah menjadi kepanikan yang luar binasa. Namun Xiao Yan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Suan King untuk memulihkan diri. Xiao Yan pun segera mengaktifkan teknik 7 langkah mengguncang para dewa. Langkah demi langkah dijalankan dengan ritme yang sangat dalam, seolah setiap pijakan mengenai titik pusat energi alam semesta. 7 bayangan raksasa turun dari langit secara berurutan dan menekan tubuh Suan King tanpa ampun. Setiap langkah membuat organ dalam Suan King terguncang hebat, darah terus menyembur dari mulut Suan King, sementara tubuh Suan King mulai kehilangan keseimbangan. Dari benturan berturut-turut itu, Xiao Yan akhirnya memastikan bahwa kekuatan pil ilahi biru pucat ternyata memiliki batas. Dugaan Xiao Yan selama ini ternyata memang benar. Tidak mungkin seseorang memperoleh kekuatan tanpa akhir hanya dengan mengandalkan sebuah build. Bahkan tubuh dewa asli sekalipun tidak akan mampu mempertahankan kekuatan seperti itu selamanya. Tekanan dari 7 langkah terus bertambah hingga seluruh benua tempat mereka bertarung ikut bergetar. Tanah, langit, dan ruang sama-sama mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Tubuh Suan King juga hampir mencapai batas kehancurannya. Dalam kondisi putus asa, Suan King mulai memohon kepada sosok misterius yang selama ini membantunya. Suan King meminta agar bantuan itu diberikan sampai akhir demi menghabisi Xiao Yan. Tak lama kemudian, sebuah suara samar terdengar dari arah yang tidak diketahui. Suara itu menawarkan kekuatan baru dengan syarat Suan King harus membakar seluruh sisa esensi jiwanya. Sebagai gantinya, Suan King akan memperoleh kekuatan terakhir, tetapi harga yang harus dibayar adalah lenyap selamanya tanpa meninggalkan jejak. Suara tersebut membuat wajah Xiao Yan langsung berubah serius. Xiao Yan menyadari bahwa Suan King sedang berusaha meminjam kekuatan lain. Kondisi Xiao Yan sendiri sudah berada di ambang kehancuran akibat penggunaan bintang penghancur. Jika Suan King kembali memperoleh kekuatan baru, seluruh pengorbanan Xiao Yan akan menjadi sia-sia. Akhirnya tanpa membuang waktu sedikit pun, kilatan potir muncul di bawah kaki Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan sudah berada tepat di depan Suan King. Kepalan tangan yang dipenuhi api pemusnahan ditarik ke belakang pinggang, sementara cahaya merah menyala memenuhi seluruh permukaannya. Pada saat yang sama, Suan King akhirnya menerima syarat tersebut. Suan King memilih mengorbankan seluruh jiwa demi memperoleh kesempatan terakhir untuk menyeret Xiao Yan menuju kematian. Dua tekad yang saling bertolak belakang meledak pada saat yang bersamaan. Xiao Yan mengerahkan seluruh tenaga terakhir untuk menghancurkan Suan King, sedangkan Suan King rela mengorbankan segalanya demi membalas dendam. Kepalan tangan Xiao Yan melesat seperti kilat dan langsung menghantam tubuh Suan King. Ledakan mengerikan segera mengguncang seluruh ruang. Wilayah yang baru saja pulih kembali retak di segala arah sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Ledakan tanpa suara kemudian menyapu setiap inci kehampaan dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Cahaya merah dari api pemusnahan memenuhi hampir seluruh langit dan memantulkan sinarnya hingga mencapai tempat Suan Huang dan Huixia berada. Melihat pemandangan itu, Suan Huang mengira pukulan Xiao Yan sudah tidak mungkin lagi ditahan oleh siapapun. Namun Huixia tetap menatap ke arah ledakan dengan tenang. Setelah cahaya merah perlahan memudar, Huixia akhirnya menyatakan bahwa perkiraan Suan Huang kembali keliru. Tatapan Suan Huang segera mengikuti arah pandangan dari Huixia. Di balik ledakan tersebut ternyata masih terdapat sebuah kepalan tangan yang memancarkan cahaya biru. Suan King masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Suan King benar-benar telah menjadi gila setelah memilih mengorbankan jiwanya demi memperoleh kekuatan baru untuk terus melawan Xiao Yan. Pada saat bentrokan itu berlangsung, Dewa Taiksu yang berada jauh di belakang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari atas tubuh Dewa Taiksu muncul sosok lain, yaitu sebuah klon baru milik Tuan Su.
klon tersebut segera mengaktifkan sinar pemusnahan dan mengarahkannya langsung kepada Xiao Yan. Melihat serangan itu, Xuan Huang segera bergerak tanpa sedikit pun keraguan. Tubuh naga raksasa Xuan Huang meraung keras sebelum menerjang lurus ke arah sinar pemusnahan. Xuan Huang memilih mengorbankan dirinya untuk menghalangi serangan tersebut. Di dalam hati Xuan Huang telah memutuskan bahwa setelah memberikan janji kepada Xiao Yan, Xuan Huang bersedia menghadapi hidup dan mati bersama Xiao Yan sampai akhir. Sementara itu, di kejauhan avatar Tuan Su hanya mengerutkan dahi sambil memandang tindakan Xuan Huang dengan rasa kesal yang semakin besar. Tuan Su menyadari bahwa seluruh perhitungan deduksi kabut kekacauan selama ini hanya membantu memperhitungkan keberadaan reinkarnasi yang mulia, namun hal itu sama sekali gagal memperhitungkan variabel yang tak terduga seperti Xuan Huang. Kesalahan kecil itulah yang terus merusak seluruh rencana yang telah disusun dengan begitu sempurna. Tuan Su yang berada jauh di Sensi juga tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat keyakinannya mulai goyah. Setelah memahami kegagalan demi kegagalan, Tuan Su tidak lagi sepenuhnya mempercayai hasil perhitungan kabut kekacauan. Di dalam kapal Dewa Taiksu yang melayang sunyi, wujud asli Tuan Su berdiri menatap pusaran kabut kekacauan yang terus berputar di hadapannya. Kemarahan memenuhi dada Tuan Su hingga hampir membekukan akal sehatnya. Seluruh rencana pembunuhan yang telah disusun dengan sangat teliti ternyata tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Tuan Su mengorbankan jiwa yang terbelah, mengirim klon bahkan memanfaatkan campur tangan penguasa mimpi ilusi. Namun semua persiapan itu justru berubah menjadi pertempuran yang jauh lebih sulit daripada dugaannya. Sebelumnya kabut kekacauan telah memperkirakan peluang keberhasilan mencapai 90%, angka itu hampir sama dengan kepastian kemenangan, sehingga Tuan Su tidak pernah membayangkan hasilnya akan berubah drastis. Akan tetapi ketika benar-benar berhadapan dengan Xiao Yan, seluruh prediksi itu tampak seolah kehilangan maknanya. Bahkan penghancuran diri klon beserta jiwa yang terbelah pun gagal memberikan hasil sesuai dengan harapan. Dengan amarah yang meluap, Tuan Su memerintahkan kabut kekacauan untuk kembali menghitung peluang kemenangan berdasarkan kondisi medan perang saat ini. Tuan Su meminta perhitungan baru mengenai kemungkinan klon miliknya bersama penguasa ilusi berhasil menghabisi Xiao Yan. Sesaat setelah perintah itu diberikan, kabut kekacauan pun bergolak hebat. Di dalam kabut tersebut, miliaran bintang seolah lahir dan musnah silih berganti. Benang-benang sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya terus saling terhubung, terputus, lalu tersusun kembali. Waktu terasa berjalan sangat lambat ketika seluruh kemungkinan masa depan sedang dihitung. Tatapan tajam Tuan Su tidak pernah bergeser dari pusat kabut sambil menunggu jawaban yang sangat menentukan. Di dalam hati, Tuan Su menyimpan sedikit harapan. Penguasa mimpi Lucy telah membakar jiwanya demi memperoleh kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, klon Tuan Su sendiri masih berada di medan perang dan belum kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak lama kemudian, gejolak kabut kekacauan pada akhirnya mulai mereda. Dari pusat kabut perlahan muncul sebuah angka sebening kristal. Angka itu hanya menunjukkan 1%. Melihat hasil tersebut, pupil mata Tuan Su pun langsung mengecil. Kemarahan yang luar biasa meledak dari dalam dirinya seperti gunung berapi. Urat-urat di dahinya menonjol. Sementara tekanan mengerikan dari tubuh Tuan Su hampir menghancurkan seluruh ruang di sekitar kapal Dewa Taiksu. Tuan Su meraung penuh amarah karena tidak dapat memahami bagaimana peluang kemenangan yang semula 90% dapat berubah menjadi hanya 1% dalam waktu yang begitu singkat. Sementara itu, kabut kekacauan tetap diam tanpa memberikan penjelasan apapun. Tuan Su mengetahui bahwa kabut tersebut memang tidak akan pernah menjawab pertanyaan seperti itu. Setelah melampiaskan kemarahannya, Tuan Su perlahan memaksa dirinya kembali tenang dan mulai menganalisis seluruh perkembangan yang dialami klonnya. Menurut dugaan Tuan Su, kemungkinan besar perubahan itu terjadi ketika Xuan King dan klon miliknya berhasil bergabung di medan perang.
Mungkin sejak saat itulah keseimbangan berubah sehingga seluruh kemungkinan masa depan ikut bergeser. Meski demikian, Tuan Su masih percaya bahwa Xiao Yan telah berada di ambang batas. Penguasa mimpi ilusi sedang mempertaruhkan nyawanya demi menyeret Xiao Yan menuju kemokatan. Sementara itu, klon Tuan Su masih terus menunggu kesempatan untuk memberikan serangan terakhir yang mematikan. Sambil mengepalkan tangan, Tuan Su juga tidak dapat menyembunyikan rasa kesalnya terhadap sang permaisuri. Menurut penilaian Tuan Wu, seluruh perkembangan saat ini justru seolah mengikuti rencana sang permaisuri sejak awal. Andai permaisuri berhasil disingkarkan terlebih dahulu, Sensi tentu tidak lagi memiliki perlindungan yang mampu menghalangi langkah mereka. Sementara itu, di sisi lain, penguasa mimpi ilusi kembali mengeluarkan raungan mengerikan. Jiwa yang sedang terbakar memancarkan aura yang jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Lengan penguasa mimpi ilusi yang sebelumnya dihancurkan oleh lengan penghancur dewa milik Xiao Yan langsung beregenerasi hanya dalam sekejap. Setelah memperoleh kekuatan dari pengorbanan jiwanya sendiri, penguasa mimpi ilusi menyerbu dengan kecepatan yang meningkat berkali-kali lipat. Setiap pukulan dan tendangan tidak hanya membawa kekuatan penghancur yang dahsyat, tetapi serangannya juga dipenuhi dengan jeritan jiwa serta aura pembusukan yang mampu mengikis segala sesuatu di sekitarnya. Sementara itu, kekuatan luar binasa yang diperoleh oleh Xiao Yan melalui teknik penghancur bintang mulai habis sedikit demi sedikit. Pengorbanan jiwa dari penguasa mimpi ilusi juga justru menghasilkan kekuatan yang lebih mengerikan sehingga perlahan menekan Xiao Yan. Darah juga kembali menyembur dari mulut Xiao Yan. Saat efek teknik penghancur bintang benar-benar memudar, rasa sakit yang luar binasa terus menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan berada di ambang kehancuran dan kelemahan mulai menguasai setiap bagian dirinya. Xiao Yan berusaha keras menahan sebuah pukulan dahsyat yang mampu menghancurkan kehampaan. Namun sesaat kemudian serangan susulan yang dipenuhi dengan energi biru menghantam dada Xiao Yan tanpa memberikan kesempatan untuk menghindar. Suara retakan tulang terdengar jelas ketika tubuh Xiao Yan terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tubuh Xiao Yan menghantam pecahan ruang yang baru saja menyatu kembali. Organ-organ dalam di tubuhnya terasa bergeser akibat benturan tersebut. Beruntung api pemusnahan masih terus melindungi tubuh Xiao Yan hingga luka yang diterimanya tidak berlangsung fatal. Meski demikian, tubuh alam leluhur milik Xiao Yan kini dipenuhi dengan retakan. Darah emas terus mengalir dari sudut bibirnya. Sementara aura kehidupan semakin melemah, penguasa mimpi ilusi menatap Xiao Yan dengan senyum penuh kegilaan. Penguasa mimpi ilusi menyatakan bahwa sekalipun Xiao Yan adalah sosok yang sangat dihormati, kematian tetap tidak dapat dihindari apabila sudah ditetapkan. Penguasa mimpi ilusi juga mengungkapkan bahwa dirinya memang telah berada di jalan menuju kehancuran. Dengan begitu, menggunakan sisa hidupnya untuk membawa Xiao Yan ikut binasa merupakan tujuan yang paling berharga. Setelah menyampaikan tekad tersebut, penguasa mimpi ilusi kembali melangkah melintasi kehampaan yang telah hancur. Pada kepalan tangannya, energi biru terus berkumpul dan dipadatkan hingga berubah menjadi tirai pedang yang sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan jiwanya. Penguasa mimpi ilusi kemudian melepaskan serangan penghancur yang diarahkan langsung ke arah Xiao Yan. Xuan Huang segera maju menghalangi pancaran serangan tersebut. Sisik naga Xuan Huang hancur berkeping-keping akibat benturan itu, tetapi Xuan Huang tetap berhasil memberikan sedikit waktu bagi Xiao Yan untuk bernapas. Sementara itu, di kejauhan Huixia hanya memperhatikan seluruh kejadian dengan tatapan yang tetap tenang. Selama berabad-abad hidup, Huixia telah menyaksikan berbagai pertempuran yang jauh lebih besar sehingga situasi saat ini tidak cukup untuk menggoyahkan ketenangannya. Selain itu, Xiao Yan belum pernah meminta bantuan secara langsung. Karena alasan itulah Huixia memilih untuk tidak ikut campur.
Huo Zixia memahami bahwa campur tangan sekecil apapun justru dapat mengganggu kesempatan Xiaoyan untuk mencapai terobosan yang sangat penting. Tidak lama kemudian, tinju demi tinju penguasa mimpi ilusi kembali menghantam tubuh Xiaoyan. Darah emas terus menyembur dari mulut Xiaoyan, sementara auranya semakin redup. Penguasa mimpi ilusi yang telah kehilangan kewarasannya terus melancarkan serangan tanpa henti. Bagi penguasa mimpi ilusi, seluruh tindakan itu hanyalah cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri sambil menyeret Xiaoyan menuju kematian bersamanya. Bayangan maut kini benar-benar menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan berusaha bangkit sambil mengendalikan api pemusnahan yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Namun tubuh Xiaoyan telah mencapai batas mutlak. Aura penghancur milik penguasa mimpi ilusi telah mengunci seluruh ruang gerak Xiaoyan hingga hampir mustahil untuk meloloskan diri. Tepat pada saat yang paling genting, ruang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba terkoyak oleh sesuatu kekuatan yang sangat brutal. Retakan tersebut memiliki bentuk yang aneh dengan tepian yang terpelintir memancarkan aura iblis yang bahkan lebih tua dan lebih mengerikan dibandingkan dengan kekuatan penguasa mimpi ilusi. Dari celah gelap yang tidak berdasar itu, perlahan muncul sebuah tangan kurus yang hanya menyisakan kulit dan tulang. Tangan raksasa tersebut sama sekali tidak mengarah kepada Xiaoyan, melainkan langsung menuju Suang King yang sedang bersiap melepaskan serangan pamungkas. Tatapan Xiaoyan pun langsung berubah tajam ketika mengenali tangan tersebut. Salah satu jari, tepatnya jari kelingking telah hilang, sementara aura iblis yang dipancarkannya terasa sangat akrab bagi Xiaoyan. Dalam sekejap Xiaoyan menyadari bahwa tangan itu berasal dari Raja Iblis Mosu. Xiaoyan sama sekali tidak menyangka Raja Iblis Mosu akan turun tangan pada saat paling kritis untuk membantunya. Tekanan dingin yang memancar dari tangan raksasa itu langsung mengarah kepada Suan King. Namun sebelum serangan tersebut benar-benar mengenai sasaran, Xiaoyan segera menghentikan tindakan Raja Iblis Mosu. Xiaoyan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah meminta bantuan siapapun dalam pertempuran ini. Bahkan apabila harus menerima kekalahan, Xiaoyan bersedia menanggung akibatnya sendiri. Xiaoyan menegaskan bahwa pertarungan ini harus diselesaikan dengan tangannya sendiri. Xiaoyan hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerobos menuju tingkat kekuatan yang lebih tinggi atau gugur di medan perang pertempuran itu. Begitu Xiaoyan selesai mengucapkan tekadnya, tangan iblis raksasa yang semula turun dari langit benar-benar berhenti bergerak. Meskipun demikian, tekanan mengerikan yang menyelimuti Suang King sama sekali tidak menghilang. Keputusan Xiaoyan didasarkan pada dua pertimbangan yang telah dipikirkan dengan matang. Pertama, Xiaoyan memahami bahwa dirinya sedang berada di ujung maut. Kesempatan untuk bertahan hidup sangat kecil, bahkan kematian dapat datang kapan saja. Namun, justru tekanan sebesar itulah yang diyakini Xiaoyan mampu menjadikan kesempatan langka untuk memperoleh pencerahan dan mendorong jantung kaisar menembus langkah kelima. Kesempatan seperti itu tidak akan muncul apabila Xiaoyan bergantung pada bantuan orang lain. Sementara itu untuk alasan yang kedua jauh lebih rumit, Xiaoyan terus memikirkan tujuan sebenarnya dari Raja Iblis Mosu. Sebelumnya Mosu telah memberikan 3 berkah yang hingga kini masih memberikan manfaat besar. Kini pada saat Xiaoyan berada dalam krisis, Mosu kembali turun tangan tanpa alasan yang jelas. Xiao yang tidak percaya seseorang dengan kekuatan seperti itu akan bertindak tanpa motif. Apabila Xiao menerima bantuan tersebut, maka hubungan karma pasti akan terbentuk. Meskipun berkah sebelumnya diterima secara terpaksa menerima pertolongan kali ini, berarti Xiaoyan dengan sukarela mengikat dirinya pada sosok misterius tersebut, demi menghindari akibat yang tidak diketahui di masa depan. Xiaoyan pun akhirnya memilih menolak bantuan itu dengan tegas. Sementara itu, kekuatan bintang penghancur alam leluhur yang digunakan Xiaoyan telah benar-benar habis. Di hadapan Xiaoyan, penguasa ilusi yang menguasai tubuh Suang King terus membungkukkan badan sambil terengah-engah.
Aura biru tua mengalir deras dari seluruh tubuh Suang King memperlihatkan bahwa kekuatan mengerikan masih terus mengikatnya. Di sisi lain medan perang di atas kapal Dewa Taiksu, avatar Tuan Su mengerutkan dahi ketika melihat retakan yang tiba-tiba muncul akibat kemunculan tangan iblis tersebut. Wajah avatar Tuan Su juga seketika dipenuhi dengan keseriusan. Avatar Tuan Su segera mengenali pemilik kekuatan itu sebagai Raja Iblis Mosu dari Alamen dalam surga. Avatar Tuan Su memahami bahwa sosok tersebut merupakan monster yang bahkan para dewa di alam mendalam surga hanya mampu menyegelnya. Mereka benar-benar tidak mampu memusnahkan sosok tersebut. Hal ini membuktikan betapa mengerikannya kekuatan Raja Iblis tersebut. Avatar Tuan Su segera menyadari bahwa Raja Iblis Tinta atau Raja Iblis Mosu ternyata memiliki hubungan dengan reinkarnasi yang mulia yang kini berada di dalam diri Xiao Yan. Kesadaran itu membuat Avatar Tuan Su semakin yakin bahwa Xiao Yan tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama. Seluruh rencana harus dibuat saat itu juga. Tatapan Avatar Tuan Su kemudian beralih menuju ribuan prajurit dunia Taiksu yang masih berada dalam kapal Dewa Taiku. Sedikit keraguan sempat muncul namun segera berubah menjadi tekad yang dingin. Namun meskipun begitu, Tuan Su pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil resiko. Perhitungan kabut kekacauan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Demi memastikan kematian Xiao Yan, Avatar Tuan Su memutuskan menggunakan cara paling ekstrim, tanpa sedikit pun keraguan. Akhirnya tekad membunuh meledak seperti guntur. Seluruh kapal Dewa Taiksu pun seketika bergetar hebat. Simbol-simbol kuno yang menutupi permukaannya menyala serempak dan memancarkan dengungan tajam yang mengguncang ruang angkasa. Energi dalam jumlah luar binasa segera mengalir keluar dari seluruh bagian kapal. Avatar Tuan Su lalu membentangkan kedua tangannya. Tubuh avatar beserta pecahan jiwa yang dimiliki dijadikan inti utama sebuah formasi kuno. Pada saat yang sama, ribuan prajurit dunia Taiksu menunjukkan tekad tanpa rasa takut. Tidak seorang pun pada saat ini terlihat mundur. Seluruh prajurit membakar esensi kehidupan masing-masing layaknya lilin yang menyala hingga habis. Pengorbanan mereka menjadi bahan bakar bagi formasi pembunuh terbesar yang pernah dipersiapkan. Dengan segel tangan terakhir yang sangat rumit, Avatar Tuan Su akhirnya mengaktifkan susunan penghancur Dewa Taiksu. Dalam sekejap, sebuah formasi merah tua berdiameter puluhan ribu kilometer muncul di langit dan menutupi seluruh medan perang. Aura kematian yang dipancarkannya begitu pekat hingga mampu membekukan jiwa siapapun yang merasakannya. Ruang di sekitar medan perang langsung terkunci sepenuhnya. Aliran waktu seolah ikut membeku. Kekuatan penghancur yang hanya mengincar satu sasaran mulai berputar perlahan seperti batu penggiling raksasa yang hendak menghancurkan kehidupan Xiao Yan. Saat formasi itu aktif, tubuh Xiao Yan yang telah mencapai batas akhirnya langsung menerima tekanan luar binasa. Xiao Yan memuntahkan darah emas bercampur serpihan organ dalam dari tubuhnya. Aura Xiao Yan merosot drastis bahkan mempertahankan api pemusnahan sebagai pelindung tubuh menjadi sangat sulit. Di saat yang sama, penguasa ilusi yang mengendalikan tubuh Suan King memang sedikit terhambat oleh tekanan dari formasi tersebut. Namun, kegilaan penguasa ilusi justru semakin meningkat. Penguasa ilusi menyerang lebih brutal dan berusaha mencabik-cabik tubuh Xiao Yan sebelum susunan penghancur Dewa Taiksu benar-benar menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan kini menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Kesempatan untuk bertahan hidup menjadi hampir mustahil. Di tengah rasa sakit yang luar binasa, kesadaran Xiao Yan terus memanggil jantung kaisar. Xiao Yan dapat merasakan bahwa gabungan kekuatan penguasa ilusi dan formasi pembunuh itu tidak mungkin dilawan dengan kekuatan saat ini. Satu-satunya jalan hanyalah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Xiao Yan pun seketika berubah merah pekat. Tubuh yang hampir hancur terus dipaksa untuk bergerak. Xiao Yan kemudian menghantamkan kepalan tangan kanannya sendiri tepat ke dada. Pukulan itu bukan bertujuan melukai diri, melainkan membangunkan jantung kaisar yang hampir tertidur.
Satu pukulan disusul dengan pukulan keras berikutnya, setiap hantaman disertai suara retakan tulang serta semburan darah yang semakin banyak, namun, tekad Xiao Yan justru semakin membara. Xiao Yan bahkan tidak lagi berusaha menghindari serangan penguasa ilusi. Xiao Yan membiarkan tubuhnya menerima pukulan demi memperoleh kesempatan menghantam jantung kaisarnya sendiri berulang kali. Di sisi lain, Xuan Huang yang menyaksikan semua itu juga benar-benar terjek. Xuan Huang tidak pernah membayangkan seseorang dapat memaksa terobosan dengan metode sekejam itu. Xiao Yan seolah mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam setiap pukulan yang diarahkan kepada jantungnya sendiri. Akhirnya setelah kembali menerima hantaman berat dari penguasa ilusi, suara berat namun sangat jernih bergemar dari kedalaman jantung Kaisar Xiao Yan. Irama kuno itu menembus rasa sakit tubuh dan jeritan jiwa dan memenuhi seluruh kesadaran Xiao Yan. Jantung Kaisar ke-51 akhirnya meledak dengan sempurna. Kekuatan purba yang seolah berasal dari awal kekacauan memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa itu masih belum cukup untuk menembus tingkat kelima. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan segera melepaskan lava darah raksasa yang telah berevolusi sempurna dari dalam reruntuhan roh. Makhluk itu sempat tertawa dan mengira dirinya memperoleh kebebasan. Namun ketika kehendak Xiao Yan menyelimutinya, ekspresi lava darah raksasa langsung berubah drastis. Tubuh lava darah raksasa yang sempat berusaha melarikan diri justru berbalik dan menerjang ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian tubuh makhluk tersebut menyatu dengan bayangan Xiao Yan. Luka-luka parah yang memenuhi tubuh Xiao Yan pulih dengan kecepatan luar binasa. Sementara aura Xiao Yan kembali melonjak hingga mencapai tingkat alam leluhur. Semua itu ternyata merupakan kartu truf yang telah dipersiapkan Xiao Yan sejak lama. Xiao sengaja tidak memusnahkan lava darah raksasa karena ingin menjadikannya klon pada saat paling menentukan seperti sekarang. Meskipun kekuatannya kembali meningkat, Xiao Yan masih merasa belum cukup. Xiao Yan menyadari jantung ke-51 belum mampu memenuhi tujuan sebenarnya. Setiap detakan dari jantung kaisar terus membersihkan tubuh dan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan ingin melangkah lebih jauh lagi. Apabila mampu terus berkembang, Xiao Yan yakin kekuatan jantung kaisar akan membawa jiwanya memasuki alam tanpa batas. Saat tingkat kelima benar-benar tercapai, api pemusnahan milik Xiao Yan akan meningkat berkali-kali lipat dan cukup kuat untuk memusnahkan penguasa ilusi beserta avatar Tuhan sekaligus. Tanpa lagi memikirkan kemungkinan gagal, Xiao Yan pun memanfaatkan kekuatan baru dari klon darah raksasa untuk kembali menerjang ke medan pertempuran dengan tekad yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tentu saja ini semua untuk bisa mendapatkan janda yang ada di warung Bude Yanti.